Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan laporan dari eh, mini riset kami, yaitu penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa pada materi sistem persamaan linier dua variabel atau biasa kita sebut dengan SPLDV. Di, eh, di mana kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Alfiatul Hidayah dengan NIM 220291122, dan rekan saya Dila Fauzia dengan NIM 220291129, dan rekan saya Huria Nabila Rohimi dengan NIM 220290014. Baik, untuk bab 1 terkait hasil dari laporan mini riset kami, yang mana latar belakang dari mini riset kami itu adanya rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di kelas 8 pada materi sistem persamaan linier dua variabel atau disebut dengan SPLDV, disebabkan karena adanya pembelajaran yang masih bersifat teoritik. Nah, pada bersifat teoritik ini sehingga membuat siswa mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. Nah, hal tersebut mengakibatkan siswa kurang fokus dan juga siswa tidak tertarik dengan pembelajaran. Nah, dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan siswa jadinya tidak paham terkait dari materi tersebut hingga kemampuan pemecahan masalah dari siswa tersebut mengalami penurunan ataupun kurang maksimal. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari proyek mini riset kami pada kali ini, yaitu untuk mendeskripsikan perancangan dan pelaksanaan awal pembelajaran SPLDV melalui model PJBL yang berbasis STEM dalam kegiatan mini teaching ini, di mana kita memberikan penguatan pemahaman konsep SPLDV, khususnya dalam menentukan variabel, terus juga menyusun model matematikanya, dan juga menerapkan metode seperti substitusi dan juga eliminasi, serta merancang konsep dalam pembelajaran itu untuk menghasilkan suatu produk ya yang bisa digunakan, yang bisa siswa itu dapat memahami apa itu SPLDV. Next. Baik, untuk bab 2 terkait tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Uria Nabila. Kepada Uria Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait tinjauan pustaka yang ada pada mini teaching. Yang pertama, yang A itu ada sistem persamaan linear dua variabel SPLDV yang akan menjadi materi pada mini teaching. Nah, di mana SPLDV ini didefinisikan sebagai suatu kumpulan dua persamaan linear yang masing-masing terdiri dari dua variabel yang sama, di mana harus diselesaikan secara serentak untuk menemukan satu pasangan, yaitu nilai X dan juga nilai Y yang memenuhi persamaan dalam sistem tersebut. Hal ini dikutip dari Syarifuddin dan Putri pada tahun 2021. Nah, pembelajaran SPLDV ini tidak hanya berorientasi pada kemampuan dalam melakukan perhitungan aljabar, tetapi juga menekankan pada kemampuan memahami makna variabel dan hubungan kuantitatif yang direpresentasikan oleh persamaan. Nah, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa sering mengalami kesulitan dalam mempelajari SPLDV. Hal itu juga terjadi pada kami setelah kami melakukan observasi, di mana cenderung siswa lebih menghafal
mengandalkan hafalan prosedur penyelesaian tanpa memahami makna dari konsep yang didasari. Nah, kemudian SPLDV ini diposisikan sebagai alat matematis yang memodelkan permasalahan kontekstual dan berkaitan dengan kebutuhan unsur tanaman, di mana kami mengambil contohnya adalah nitrogen dan juga kalium. Nah, konteks ini dipilih untuk membantu siswa memahami bahwa SPLDV itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dan juga melibatkan dua kondisi atau batasan yang saling berkaitan. Nah, di mana materi ini juga tidak hanya dipahami sebagai kumpulan prosedur aljabar, tetapi juga sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir logis dan juga pemodelan matematika siswa. Kemudian ada poin B terkait model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nah, PJBL ini didefinisikan sebagai suatu model pembelajaran yang dapat menempatkan siswa itu sebagai pusat pembelajaran melalui investigasi masalah atau tantangan yang autentik dengan hasilnya berupa produk yang nyata dan dapat dipresentasikan. Hal ini dikutip dari Santoso dan Widya Stuti pada tahun 2022. Nah, secara umum project based learning ini ada beberapa tahapan. Nah, dalam praktiknya, penerapan seluruh sintak PBL dapat disesuaikan dengan kondisi dan juga keterbatasan waktu pembelajaran. Pada mini teaching, penerapan PJBL difokuskan pada tahapan awal pembelajaran, yaitu pemahaman masalah kontekstual, perencanaan proyek, dan aktivitas awal pembelajaran. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu berupa pelaksanaan proyek secara menyeluruh dan penyajian produk yang dirancang dalam perencanaan pembelajaran, tapi sepenuhnya belum dapat kami laksanakan pada kegiatan kali ini. Next. Kemudian ada poin C terkait pendekatan STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan juga Mathematics. Nah, STEM ini bukan hanya sekedar menggabungkan 4 komponen tersebut, melainkan juga menjadi integrasi fungsional yang ada dalam siklus desain rekayasa yang dapat memecahkan masalah kontekstual. Hal ini dapat dikutip dari Widiasi dan juga Santoso pada tahun 2019. Nah, pendekatan STEM ini ditempatkan sebagai alat analitis yang ditujukan untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah yang bersumber dari konteks sains dan juga rekayasa. Nah, integrasi ini membantu siswa untuk memahami bahwa konsep matematika juga tidak berdiri sendiri, tapi juga memiliki keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, pada konteks SPLDV, komponen sains diwujudkan melalui penggunaan permasalahan yang berkaitan dengan unsur hara tanaman. Kemudian unsur mathematics digunakan sebagai penyusunan model SPLDV tersebut. Pada komponen engineering berkaitan dengan kemampuan langkah dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, untuk engineering ini belum dapat diwujudkan melalui perencanaan alur pemecahan masalah. Sementara itu, untuk komponen teknologi digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu menggunakan media visual. Namun, untuk pemanfaatan teknologi ini sendiri belum sempat sepenuhnya terlaksana dalam kegiatan mini teaching ini. Kemudian pada poin D, adanya rencana penerapan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dalam pembuatan poster berbasis STEM. Nah, pada rencana penerapan ini, kami akan membuat poster yang berbasis STEM. Nah, di mana poster ini diposisikan sebagai sarana representasi konsep yang dapat membantu siswa untuk memahami keterkaitan antara masalah kontekstual dan juga model matematika SPLDV yang lebih terstruktur dan juga komunikatif. Nah, perancangan poster berbasis STEM ini bertujuan untuk mengintegrasikan unsur-unsur pada STEM tersebut, di mana untuk aspek sains melalui konteks permasalahan berkaitan dengan nitrogen dan juga kalium. Nah, di mana datanya direncanakan menjadi dasar bagi siswa untuk mengidentifikasi variabel serta menyusun sistem persamaan linear dua variabel sebagai model pembelajaran, model matematika permasalahan. Kemudian untuk aspek mathematics digunakan untuk membantu siswa untuk memahami bahwa alur berpikir matematis secara sistematis mulai dari penentuan variabel hingga solusi yang diperoleh. Kemudian untuk aspek engineering, yaitu
siswa direncanakan untuk menyusun urutan informasi secara logis, yaitu dengan menentukan elemen yang penting yang perlu disajikan serta menghubungkan konteks permasalahan dengan model matematika yang digunakan. Kemudian adapun aspek terakhir yaitu teknologi yang digunakan untuk alat bantu dalam penyusunan dan penyajian poster, baik menggunakan perangkat yang sederhana maupun visual. Namun karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, tahapan untuk teknologi dan realisasi poster belum terlaksana. Sehingga pada mini teaching ini difokuskan pada perancangan pembelajaran dan konsep poster sebagai bagian dari rencana penerapan PJBL yang berbasis STEM. Sekian Oke, lanjut, yaitu kita ke bab 3 terkait metode. Untuk yang pertama, ada bagian A, metode penelitian. Pada mini teaching ini kami menggunakan deskriptif kualitatif yang melalui kegiatan mini teaching dan juga observasi. Nah, penelitian kali ini difokuskan pada proses sinkronisasi antara pemahaman konsep matematis siswa dan kemampuan dari siswa juga dalam merekayasa informasi ke dalam bentuk visual yang berupa poster edukatif. Kemudian ada poin B terkait prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian ini ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pra-pelaksana atau perencanaan. Nah, pada tahapan ini itu meliputi kita cara untuk mengidentifikasi masalah terhadap belajar siswa kelas 8 terkait materi SPLDT ini. Yang dimana peneliti merancang studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tahapan kedua ada tahapan pelaksanaan atau tindakan. Nah, pada tahapan tindakan ini, peneliti melaksanakan mengamati bagaimana siswa mengumpulkan data dan juga menggunakan dan juga mengikuti jalannya diskusi dalam merancang poster. Kemudian pada tahapan ketiga ada pasca pelaksanaan atau evaluasi dan juga refleksi. Nah, di mana dilakukannya analisis terhadap hasil yang sudah dilakukan oleh siswa dan juga merefleksi sejauh mana aspeknya yang aspek yang terhubung antara STEM dalam penerapannya. Kemudian ada poin yang C, yaitu rancangan modul ajar SPLDV dalam pembuatan poster dan juga implementasi STEM. Nah, untuk aspek-aspek dalam STEM, yang pertama ada sains, di mana modul dirancang untuk siswa melakukan metode ilmiah berupa observasi variabel pada fenomena yang seperti kalium dan juga nitrogen tadi. Kemudian untuk teknologi, melakukan perancangan untuk perangkat digital seperti GeoGebra untuk melakukan visualisasi grafik 2 garis lurus dan menentukan titik potongnya secara presisi. Yang ketiga ada rekayasa atau engineering, di mana siswa ditantang untuk merancang alur informasi yang melibatkan logika penyelesaian. Kemudian untuk aspek matematik atau matematika, di mana fokus siswa difokuskan untuk akurasi penyusunan modal matematika untuk teknik manipulasi aljabar melalui metode eliminasi ataupun substitusi. Sekian penjabaran dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Huria Nabila. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan modul ajar dari implementasi STEM dan juga alur penelitian di bab 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dila Fauzia. Kepada Dila Fauzia dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan modul ajar implementasi STEM. Nah, dalam pelaksanaan modul ajar itu kita menggunakan model PJBL. Adapun tahapannya yaitu ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan itu terdapat beberapa kegiatan, ada pembacaan doa,
terus presensi kehadiran, ice breaking, dan penjelasan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan inti ada 4 sintaks. Yang pertama itu orientasi terhadap masalah yang akan dijelaskan oleh guru ya dan disimak oleh siswanya. Untuk sintaks kedua yaitu merancang perencanaan proyek, yaitu dengan bantuan LKPD dan siswa diharapkan dan diminta untuk menyelesaikan setiap pertanyaan dan menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam LKPD-nya. Untuk sintak 3, yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Nah, untuk pertemuan 1 itu menyelesaikan LKPD dan memahami konsep SPLDV, dan untuk pertemuan 2-nya yaitu membuat poster dan presentasi hasil. Dan untuk pertemuan 2 belum terlaksana. Nah, untuk sintak 4 yaitu pelaksanaan dan monitoring proyek, itu dengan bantu LKPD ada 2 aktivitas. Yang aktivitas pertama yaitu memahami, itu mengintegrasikan unsur STEM, sains, dan matematik. Dan untuk aktivitas 2 yaitu mengaplikasikan, yaitu mengintegrasikan STEM bagian teknologi, engineering, dan matematik. Adapun untuk kegiatan penutupnya yaitu merefleksikan pembelajaran pada yang sudah dipelajari. Habis setelah itu pengarahan dari guru untuk persiapan pembuatan poster dan menyimpulkan serta menutup pembelajaran. Nah, adapun untuk alur penelitiannya bisa terlihat dalam PPT-nya, yaitu pertama perancangan modul berbasis STEM. Setelah divalidasi, jika valid, maka langsung ke uji modul, selanjutnya observasi, selanjutnya analisis data dan laporan. Jika tidak, maka dilakukan revisi dan kembali lagi ke perancangan modul berbasis STEM. Nah, untuk bab 4, yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk poin A, yaitu pelaksanaan implementasi pembelajaran STEM pada topik SPLDV. Nah, untuk pertemuan 1, ada beberapa hasil yang diperoleh. Yang A, pemahaman konsep SPLDV. Nah, siswa mampu menjelaskan pengertian dan bentuk umum SPLDV, hubungan antara variabel dan koefisien, serta alasan mengapa diperlukan dua persamaan untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Yang B ada kemampuan penyusunan model matematis. Nah, dengan bimbingan guru, siswa dapat menentukan variabel, mengubah data kandungan nitrogen dan kalium menjadi dua persamaan SPLDV, memahami bagaimana dua persamaan mewakili dua batasan. Nah, dan untuk selanjutnya yang C, kemampuan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Nah, siswa menyelesaikan SPLDV melalui dua metode. Untuk metode substitusi, setelah dilakukan mini teaching, hanya sebagian siswa yang masih perlu pendampingan dalam pemindahan suku aljabar. Nah, untuk metode eliminasi, beberapa siswa masih perlu bimbingan khusus. Sebagian besar siswa hanya dapat menyelesaikan jika ada unsur yang sama. Yang D, keaktifan dan kolaborasi. Selama diskusi berlangsung, ada sebagian siswa, hanya sebagian siswa yang aktif bertanya. Kemudian ada dua kelompok siswa yang bekerja sama, dan hanya dua kelompok yang bekerja sama serta hanya sebagian yang berpartisipasi dalam menyelesaikan LKPD. Nah, untuk pertemuan duanya belum terlaksana karena kendala waktu. Nah, selanjutnya adapun penjelasan tentang sintaks atau model PJBL yang terlaksana. Yang pertama ada sintaks PJBL yang terlaksana itu ada 4 sintaks, yaitu ada orientasi terhadap masalah, merancang perencanaan proyek, menyusun jadwal proyek, serta pelaksanaan dan monitoring aktivitas dasar. Yang belum terlaksana yaitu pembuatan poster, presentasi produk, dan refleksi produk. Yang kedua, integrasi awal STEM. Nah, aspek STEM yang sudah muncul yaitu ada matematik, menyusun model SPLDV dan menyelesaikannya, ada sains, memahami data kandungan nutrisi pupuk, ada engineering, yaitu menyusun langkah sistematis penyelesaian. Aspek yang belum terlaksana yaitu ada teknologi, penggunaan GeoGebra atau aplikasi pembuatan poster, dan engineering, yaitu desain poster. Yang ketiga, perkembangan keterampilan 4C. Critical thinking itu terlihat saat siswa memilih metode penyelesaiannya. Selanjutnya ada kolaborasi, itu muncul dalam kerja kelompok LKPD.
ada komunikasi, siswa menjelaskan hasil LKPD-nya secara lisan, dan creativity belum teramati karena poster belum bisa dibuat. Yang B ada refleksi pelaksanaan. Nah, setelah dilakukan mini teaching, eh, ditun- refleksinya itu pada pertemuan itu berlangsung efektif dalam memperkuat dasar SPLDV. Yang kedua, siswa cukup antusias terutama ketika berdiskusi tentang pupuk. Yang ketiga, beberapa siswa masih kesulitan dalam aljabar dasar saat substitusi. Dan keempat, pembuatan poster masih memerlukan waktu tambahan. Yang C, rencana tindak lanjutnya. Karena pertemuan kedua belum terlaksana, beberapa aktivitas yang direncanakan akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya, yaitu menggunakan GeoGebra dan mendesain poster. Selanjutnya, ada analisis data yang poin B, analisis data terintegrasi sistem. Nah, ada beberapa analisis. Yang pertama, ada analisis penilaian sikap dan keaktifan siswa. Penilaian sikap difokuskan pada rasa ingin tahu ilmiah berdasarkan observasi sebanyak 43,33% siswa sangat aktif berdiskusi. Keaktifan ini muncul karena adanya pilar sains. Sikap kritis siswa muncul saat mereka menanyakan efektivitas dosis pupuk yang menunjukkan literasi sains awal telah terbentuk melalui konteks masalah nyata. Yang kedua, ada analisis penilaian formatif atau LKPD. LKPD dirancang untuk menuntun siswa dari data mentah menuju solusi. Hasil menunjukkan 80% siswa mampu menyusun persamaan dengan benar. Siswa melakukan proses abstraksi, mengubah parameter biologis yaitu nitrogen dan kalium menjadi model matematika. Yang ketiga yaitu ada analisis penilaian pengetahuan. Nah, fokus pada penguasaan metode eliminasi dan substitusi. Rata-rata eh, skornya untuk konsep dasar adalah 90. Namun teknik aljabar itu menurun ke angka 65 sampai 68. Dari bagian matematiknya, siswa itu memahami logika SPLDV sebagai alat untuk mencari titik temu antara dua kepentingan nutrisi. Namun hambatannya terjadi pada bagian teknologi. Yang keempat ada analisis penilaian keterampilan proyek. Di sini diukur kemampuan siswanya itu dalam merancang langkah-langkah solusi, yaitu di sintaks 2 PJBL. Meskipun poster belum dibuat, tetapi pilar engineering thinking sudah muncul. Siswa belajar melakukan perancangan sistem sebelum dieksekusi. Yang kelima ada analisis perkembangan keterampilan 4C. Yang untuk pertama yaitu critical thinking terasah saat siswa menganalisis korelasi variabel pupuknya. Kolaborasi terlihat dalam pembagian peran selama pengerjaan LKPD yang kompleks. Untuk komunikasi muncul saat siswa menjelaskan argumen permodelan mereka. Untuk kreativitas belum optimal karena tahap engineering atau pembuatan poster masih terhambat. Yang C, poin C yaitu pembahasan. Nah, tujuan proyek untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah matematis dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, relevansi multidisiplin. Implementasi STEM menjembatani teori dan praktik. Tujuan proyek tercapai pada dimensi kognitif di mana siswa menyadari bahwa SPLDV adalah solusi untuk masalah efisiensi di bidang pertanian. Kedua, pola pikir insinyur atau engineering. Implementasi ini membuktikan bahwa dengan memberikan masalah desain, siswa dipaksa untuk berpikir lebih terstruktur tujuannya, tidak hanya agar siswa bisa menghitung, tetapi siswa juga bisa merancang solusi. Yang ketiga, hambatan siklus teknologi. Pembahasan juga menekankan bahwa ketidakterlaksana pertemuan dua menghambat aspek teknologi. Hal ini memperkuat teori bahwa pembelajaran STEM yang ideal memerlukan siklus lengkap hingga tahap evaluasi produk digital agar tujuan literasi teknologi siswa tercapai secara paripurna. Untuk bab 5 yaitu penutup, kesimpulannya, penerapan model Project Based Learning atau PJBL berbasis STEM pada pertemuan pertama menunjukkan dampak positif terhadap pemahaman siswa tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV.
Siswa dapat memahami SPLDV sebagai alat analitis untuk memecahkan masalah nyata dan membangun fondasi konseptual yang kuat meskipun masih ada aspek yang belum terlaksana seperti pembuatan poster dan integrasi teknologi. Kegiatan ini telah mempersiapkan siswa untuk melanjutkan proses PJBL STEM pada sesi berikutnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dila Fauzia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai penerapan model PJBL ataupun Project Based Learning berbasis STEM. Nah, pada kelompok ini, di mana kesimpulannya yaitu pada penerapan PJBL ini, yang PJBL berbasis STEM, itu pada pertemuan pertama, siswa berdampak cukup positif terhadap pemahaman konsep terkait SPLDV. Nah, kemudian siswa itu sehingga dari pemahaman konsep tersebut, siswa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV. Walaupun masih ada sedikit keterbatasan, yaitu di bagian teknologi karena belum sempat terlaksana pada pertemuan pada waktu itu. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.